Gak perlu basa-basi, langsung aja ke videonya. Apakah aman jasa penjualan subscriber maupun viewers YouTube? Sesuai pengalaman gua udah gagal monet 2 kali di channel sebelumnya teman-teman. Dan ini adalah channel gua yang ketiga. Gua berharap gua bisa monet di channel YouTube ini tanpa gua main sub for sub ataupun beli jasa subscriber teman-teman. Cerita singkatnya, di channel pertama saya main sub for sub sampai ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu sebulan lebih 20 harian. Nggak sampai 2 bulan, tapi dalam sebulan lebih gue udah bisa punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dari hasil sub for sub. Setelah gue dapet, ternyata ditolak monetisasi oleh YouTube. Ngeri teman-teman. Jadi buat YouTuber pemula, semua itu nggak instan, semua butuh proses. Dan di channel kedua gue, ngabisin penasaran, gue bikin channel sama temen gue, berdua sama temen gue, ternyata masih saja nggak dimonet teman-teman. Kenapa? Karena gue sama temen gue ngabisin penasaran buat beli subscriber sama jam tayang di salah satu jasa penjualan subscriber, viewers, dan jasa lainnya seputar YouTube ini teman-teman. Dalam waktu 1 minggu, gue bisa ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dari hasil pembelian dari jasa penyedia layanan YouTube. Gue gak sebutin namanya. Mungkin kalian udah pada tahu lah, yang booming dan sering jadi iklan YouTube. Dan ternyata masih nggak dimonetisasi, ditolak monetisasi YouTube teman-teman. Dan di channel ketiga ini gue pengen pure buat channel buat kalian seputar apa yang udah gue alamin ketika terjun di YouTube sampai sekarang. Dan gue nggak berharap sekarang buat sub for sub ataupun beli jasa YouTube lainnya, karena kapok bro, benar. Jadi buat para YouTuber pemula, kalian harus berpikir idealis buat segala sesuatu hal teman-teman. Apalagi di YouTube ini, karena YouTube adalah sebuah robot. Kalian mau akal-akalin gimana, tetap aja, sepintar kalian ngakalinya, tetap aja YouTube bisa membaca sistem yang masuk dari pihak internal maupun eksternal lainnya teman-teman. Jadi sangat disayangin juga ya buat teman-teman yang sekarang masih main sub for sub. Ya kalian bisa tanggung resikonya ntar teman-teman. Kalian mau percaya atau enggak, terserah. Cuman pengalaman gua, selama gua main sub for sub, sampai bahkan beli subscriber dan viewers, toh akhirnya channel gua ditolak monetisasi YouTube. Jadi apa yang gua harapin dari YouTube, ternyata itu sia-sia teman-teman. Kalau kita hanya berpatok pada hasil pendapatan dari YouTube yang entah itu kita bisa dapat atau enggak, ya kita hanya melambung angan-angan teman-teman. Jadi buat teman-teman sebagai YouTuber pemula, kalian harus benar-benar berpikir idealis untuk kedepannya teman-teman. Seperti di video-video sebelum-sebelumnya, saya sempat ingetin dan sering ingetin juga buat teman-teman, hargai sebuah proses. Karena YouTube ini adalah proses untuk kita bisa berkembang bersama YouTube. Jadi jika kita memaksakan segala sesuatu hal yang gak harusnya dipaksain tapi kita paksakan, mungkin hasilnya gak bisa sebanding sama apa yang kita harapin teman-teman. Sebenarnya YouTube adalah jasa atau pelayanan untuk kita semua. Yang kita cari sekarang udah bisa ada di YouTube. Mau itu iklan lah, promosi lah, acara TV lah,
atau tutorial kah atau cara-cara apapun sekarang kita bisa cari di YouTube. Dan banyak sekali sekarang konten kreator atau YouTuber pemula yang mulai berdatangan untuk menjadi YouTuber. Entah itu menggantikan Atta Halilintar, Ria Ricis, bisa saja teman-teman jika kalian ada keinginan. Tapi intinya dari video ini gue saranin buat teman-teman gak usah untuk beli viewers, subscriber, ataupun main sub per sub teman-teman. Karena gue ngalamin sendiri, apa yang gue harapin ternyata itu sia-sia teman-teman. Kita udah buang-buang duit, kita udah buang-buang waktu, ternyata hasilnya nggak apa yang diharapin sama kemauan kita teman-teman. Jadi kalian untuk sebagai YouTuber pemula, buatlah YouTube untuk kalian bereksperimen dan berekspresi dengan cara normal dan cara sehat teman-teman. Nggak usah pakai cara-cara yang di atas normal atau abnormal ya teman-teman. Jadi YouTube adalah platform yang udah disediain secara gratis dan kalian tinggal terjun untuk berkembang di dalamnya kayak gimana teman-teman. Jadi buat kalian yang mau subscribe channel ini atau enggak, atau mau like video ini atau komen video ini, silakan. Karena seorang content creator adalah seorang sosok yang bisa menjual videonya ke orang banyak teman-teman. Jadi hak untuk subscribe, hak untuk like, hak untuk komen di video kalian adalah itu balik lagi ke penonton video kalian sendiri teman-teman. Apakah video kita layak untuk ditonton orang banyak? Apakah video kita layak untuk dikunjungi balik oleh para penonton kita di luaran sana? Itu kembali lagi pada mereka teman-teman. Jadi apa yang dihadirkan oleh kalian sebagai content creator dan sebagai YouTuber pemula, berilah itu semua hasil yang terbaik untuk penonton. Entah itu mau yang nontonnya atau viewernya 2 biji lah, 10 orang lah, atau 20 orang, masih ada yang menghargai channel kalian teman-teman. Mungkin ntar juga berkembang dengan sendirinya teman-teman ke depan. Jadi saran gua buat kalian sebagai YouTuber pemula, kalian jangan tergiur dengan proses cepat, proses alami. Proses cepat maksudnya biarlah proses alami yang benar-benar bisa nunjukin kreativitas kalian semua di YouTube ini sendiri teman-teman. Jadi kalian cukup buat konten, benar-benar konten yang bisa diterima oleh orang banyak di luar sana. Karena hak untuk subscribe channel kalian atau hak komen dan like video kalian itu balik lagi ke penonton di luar sana yang nonton video kalian teman-teman. Saran gua, jangan maksain apa yang gak harusnya dipaksain teman-teman. Karena mungkin banyak tergiur ya, pengen cepet dapat subscriber lah, pengen cepet dapat viewers lah. Semua butuh proses untuk kedepannya teman-teman. Jadi kasih yang terbaik dari teman-teman buat penonton di luar sana yang nonton video kalian bisa tertarik ke kalian teman-teman. Percuma kalian ngemis subscribe atau saling sub for sub antar YouTuber pemula, tapi hasilnya nol besar dan kalian gak bisa dapat apa-apa teman-teman. Kalian udah buang-buang waktu, kalian udah capek-capek ngerjain apa yang harus kalian kerjain sebagai YouTuber. Kalian harus memikirkan apa pembahasan kalian, apa konten kalian, syuting setiap hari, tapi hasil akhirnya apa yang kalian harap cuman sia-sia. Jadi jangan buang-buang waktu buat teman-teman. Teruslah berkarya, teruslah bereksperimen dan kasih yang terbaik untuk para penonton di luar sana teman-teman. Jadi menurut gua di video ini udah jelas, kalau saran gua mending gak usah main sub per sub atau beli jasa YouTube lainnya. Karena 1000 subscriber belum tentu channel kita bisa dimonetisasi. 4000 jam tayang belum tentu channel kita dimonetisasi teman-teman. Kalian bisa dapat 1000 subscriber, tapi belum tentu kalian bisa dapat 4000 jam tayang teman-teman. Jadi silakan teman-teman pikirkan lagi.
Mudah-mudahan informasi dan pengalaman saya ini bisa jadi cerminan buat teman-teman sebagai YouTuber pemula. Karena semua itu nggak ada yang instan teman-teman. Semua butuh proses. Jadi hargai proses. Kalau kalian pengen support, kalian pengen benar-benar gotong royong atau sub for sub, balik lagi ke diri kalian dan ke hati kalian sendiri. Nggak usah kita ngemis untuk saling meminta subscribe teman-teman. Karena itu nggak ada gunanya juga. Lo udah turun di dunia YouTube, lo udah terjun dan lo udah berkecimpung di dunia YouTube. Jadi lo harus bisa ngehargain dan ngikuti peraturan YouTube yang benar-benar real peraturan YouTube. Nggak boleh ada pihak ketiga dari peraturan itu, dan nggak boleh ada yang memaksain salah satunya maksud gue adalah sub for sub atau beli jasa subscriber, penambah subscriber ataupun jasa penambah jam tayang teman-teman. Jadi hoax teman-teman, jasa penjualan subscriber tetap terbaca oleh sistem YouTube. Di analitik YouTube tetap terbaca itu dari mana hasil subscriber kita dan 4.000 jam tayang kita teman-teman. Karena YouTube adalah robot yang benar-benar, kita cuma manusia, dan YouTube adalah sebuah sistem yang benar-benar udah dirancang oleh manusia dengan sedemikian rupa, dan pihak YouTube pun sendiri nggak akan pernah mau dirugiin teman-teman. Jadi yuk hilangkan sub for sub, coba dengan cara alami. Karena dengan cara alami, jual beli kreator kita sebagai konten kreator bisa dinilai dari hasil karya kita oleh penonton di luar sana teman-teman. Oke, segitu aja video yang gue bisa kasih ke teman-teman. Semoga bisa jadi motivasi, semoga bisa bermanfaat, dan info-info yang saya berikan ke teman-teman bisa dicerna dengan baik. Semoga jadi cerminan juga. Ambil sisi positifnya dari video ini, buang posisi buruk dari video ini. Kita maju bersama teman-teman, kita berjuang bersama. Biarkan hasil akhir yang nanti tentuin semuanya. See you next time. Sampai ketemu lagi di video yang gua bakal kasih ke teman-teman dan info-info menarik buat teman-teman. Kalian mau subscribe atau tidak, silakan. Saya kembalikan lagi kepada hati nurani kalian. See you next time. Bye bye.